Oke. Kalau kita lihat di sini ya, yang ini kan kita mau generate APK pada React Native ya. Caranya sebenarnya susah-susah gampang ya. Kalau kalian lihat, tapi ada triknya kok, sederhana. Install JDK dulu sudah pasti ya, namanya juga dia JavaScript yang dinatifkan, kasarnya kayak gitu. Nah, sebenarnya ketika kita install JDK, dalam JDK itu ada tools namanya Kitools. Oke. Nah, kita coba buka di sini. Biasanya JDK itu ada di program file ya. Saya buka. Nah, ini kelihatan nggak Windows Explorer saya? Iya, iya. Yang ini bukan yang saya gerak-gerakin. Program file kelihatan ya? Program file ya? Oke ya. Terus Java kelihatan ya? Kur? Ya. Kelihatan ya? Nah, ini ada JDK. Nah, biasanya di sini Ibu Yanti sama Kur, Bin. Nah, kalian searching aja Kak Kitools. Nah, ini dia nih. Tujuannya apa sih Kitools ini? Ini untuk kita generate key. Pertanyaannya kan sederhana. Kenapa kita perlu generate key? Karena ketika kita membuild aplikasi kita menjadi APK, tentunya dia harus official dikenal bahwa aplikasi kita itu bukan sampah, bukan spam. Tapi aplikasi kita itu adalah aplikasi yang formal. Nah, otomatis untuk dijadikan formal itu dituntut untuk officially generate key. Nah, generate key-nya harus pakai tools ini. Sampai sini kecepatan nggak? Oke ya, cukup nggak jelas ya. Oke, kita stop lagi. Kelihatan ya. Terus saya akan sharing lagi. Sharing lagi yang bagian berikutnya. Oke. Kemudian kalau sudah, nah bagaimana cara kita generate key-nya? Generate key-nya cukup sederhana. Jadi karena kalian sudah install setting pad-nya Java, masih ingat ya, Pur sama Bu Yanti? Kita kan sudah install setting pad Java. Nah, berarti kalian dari command prompt, kalian cukup ketik ini. Itu nanti dipraktekkan ya, Pur. Dari command prompt, dimanapun direktori kalian berada, tinggal ketik aja dari command prompt ya. Ketik Kitools, nanti dipraktekkan ya, Pur ya. Sama Ibu Yanti, ini saya zoom sedikit. Nah, itu spasi min gen key pair min bla 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 ya. Nah, singkat cerita kita bikinnya kayak gini. Set tuh ya. Nah, nantinya dia akan mintakan passwordnya mau apa? Contohnya misalkan passwordnya adalah ini. Terus aliasnya apa? Misalkan ini. Upload key store-nya, misalkan mau namanya apa? Bebas nih, kurang Ibu Yanti. Misalkan namanya ini. Gitu. Terus upload-nya apa lagi? Oh, misalkan namanya ini. Nah, bebas. Ya. Nanti dia akan minta tuh ketika di enter. Oke. Nah, kemudian ini gambaran screenshot-nya kayak gini nih. Nah, misalkan saya taruh direkturnya di D ya. Kur ya. Nah, jadi saya cukup ketik key, tool, spasi, bla 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 bla, nanti dia akan minta, tolong dong masukin enter key store password gitu. Terus re-enter password segala macam. Nah, ini kalian tinggal lengkapin aja. Tuh, masukin semua misalkan rimba apa kayak gitu ya. Unknown. Nah, ingat terakhirnya itu jawabnya yes aja. Nah, nantinya di directory D ini akan tercipta beberapa file. Nah, file itu yang akan kita bawa ke dalam project kita. Ini kan udah berhasil nih ya, tergenerate, gitu. Sampai sini kecepatan nggak? Nah, terus, nantinya kita akan masukin setelah jadi tercipta, terus kita taruh file vstore-nya itu ke dalam directory Android/app, Pur, Bu Yanti, yang ada di React Native kita. Kayak gitu. Sekarang saya coba masuk ya ke dalam project-nya ya. Saya kecepatan nggak? Enggak. Oke ya. Bu Yanti nggak ada suaranya nih. Saya stop. Lagi makan dia, Mas. Oh, tapi sambil nonton ya dia ya. Nah, ini saya ini. Terus saya buka ya. Nah, kelihatan nggak project saya, Pur? Belum.
Belum, Mas. Hah? Belum? Nah, ya udah. Kelihatan ya? Oke. Hmm. Nah, tadi kan saya bilang apa? Adanya file itu kan tadi tercipta di D ya, karena saya taruh waktu saya bikin wheel keystore-nya itu kan di D. Nah, ini kan ada di sini nih nantinya. Di bagian Android, ya. Android, terus app. Tuh. Nah, ini dia tuh. Tuh, ini adalah yang tadi kita bikin. Kalian jadi setelah bikin taruh di sini. Kalau saya kan namanya kebetulan AR min upload min key dot keystore. Nah, ini sudah di encrypt ya. Sudah di encrypt. Dipindahin ya, Mas ya? Iya, betul. Pindahkan dari D itu taruh di sini. Di Android app. Nanti Kur bantu Ibu Yanti ya. Tapi tenang aja, video ini kan direkam juga ya. Saya juga nggak tahu nih, belum pernah. Habis ngerekam ini ada di direktori apa itu video. Tapi ya, minimal seperti ini ya. Nah, ini tahap pertama. Jadi, ini tahap kedua. Tahap pertama adalah kalian nge-build keystore-nya. Tahap kedua adalah taruh hasilnya itu di sini. Oke? Nah, kemudian kalian ada satu hal lagi. Kalian pilih ke bagian gradle.property. Ingat nggak? Nah, ini dia nih. Nah, ini ada gradle.properties kan? Oke? Nah, ini paham ya? Ini kalian taruh di sini. Iya. Tuh. Mas, ini passwordnya apa? Namanya apa? Nah, hanya kalian Tuhan dan setan doang yang tahu. Jadi kalau kalian tadi passwordnya masukin A, ya harus A. Saya nggak bisa tahu kan, gitu. Ini karena demo, jadi ceritanya tadi saya ngisinya beginilah ya. Tuh, jadi kalian tinggal isi aja. Nah, ini dari mana nih, Mas? Ya kan nama file ini yang tadi itu. Tuh, ya kan? Terus yang tadi kita bikin juga ini nama file. Harus sama persis, kalau enggak ketolak. Oke? Ya. Nah, itu yang ketiga ya, taruh di gradle.property. Terus yang keempat, gengers, ini kalian harus taruh di bagian Android app. Ini kan Android ya. Terus app. Nah, terus kalian taruh di wheel.gradle. Hati-hati ya, di sini nih. Nah, oke. Kalian mesti tambahin nih, Kur sama Bu Yanti. Tambahinnya sederhana. Kalian cari ke bagian Android, cuman hati-hati. Nah, ke bagian Android, ya kan? Nah, terus ada bagian release. Nah, ini dia. Ya. Kalau belum ada gimana, Mas? Ya bikin. Biasanya belum ada. Ya, designing config ini biasanya belum ada, cuman ada yang debug. Jadi Pur sama Bu Yanti tinggal tambahkan ini. Tuh. Ini keywordnya dapat dari mana? Di PDF saya sudah kasih juga, jadi kalian tinggal ketik paste aja. Ya, ini tambahkan. Release itu kan berarti kan kalau ngedebug kan yang selama ini kalian jalanin, tapi ketika kalian pengen jadikan APK harus ada release ini. Tuh, release itu kan istilahnya kita mau publish gitu ya kan. Nah, satu lagi, ini kan di bagian signing config ya. Nah, di bagian build types, Ibu Yanti sama Pur harus tambahkan release ini juga satu lagi. Biasanya belum ada juga. Ya. Ada di sini? Ada, ya udah tinggal tambahkan kalau sudah ada. Ini kan adanya the book ya. Nah, ini sudah ada belum? Release-nya udah ada. Sudah ada, oke, good. Berarti nggak usah lagi ya kalau sudah ada. Nah, berarti cuman yang ini aja ya, berarti ya. Pur ya, sama Bu Yanti. Oke. Nah, sudah. Terus ke bagian, ini banyak sih, dikit lagi ya. Sebentar, saya kecilin dulu. Ini kan tadi sudah key-nya. Oke, debug sudah ya, build.gradle sudah. Nah, release juga sudah ya tadi ya. Oh ya, di sini sudah ada belum, Pur? Bagian dari sini ya, signing release sudah. Oke. Sudah ada nanti juga. Nanti yang itu kan? Sudah ada, belum? Enggak, belum. Oh ya udah, ini aja berarti tambahin yang atasnya sudah ada kan, guard-nya. Sudah. Oke, good. Nah,
setelah kalian lakukan semua itu, berikutnya, nah ini sederhana. Jadi Kur tinggal ketik aja untuk jadikan APK. Masih ingat nggak kalau ke Android itu berarti CD spasi Android, ya kan? Seperti itu ya. Nah, direktorinya. Nanti kalian baru tinggal pakai sintak nih, compile. Jadi caranya. Jadi kalian ketiknya kayak gini, Kur sama Bu Yanti. Grade Liu, masih ingat ya? Nah, tekan tab aja biar ada titiknya. Terus apa? Assembly, terus release. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah terus kalian enter, ini maka akan jadi APK. Ya, cuman begitu doang. Ini kondisinya harus nyolok HP ya? Nggak usah, nggak usah. Oh, nggak usah. Enak. Ya, ini saya tampilkan presentasinya lagi dulu. Jadi sudah enak nih. Berarti nanti tinggal dikirim ke HP gitu, Mas? Ya, nanti ada direktorinya, tinggal diambil, terserah mau dikirim ke HP atau lewat email atau apa itu udah enak. Nah, kalian jadi tinggal ketik ini kan, CD, ya, CD, Android, terus grade lu, jangan yang bundle. Bundle release ini terlalu official, jatuhnya .aab. Kita nggak mau dong .aab, kita maunya .apk, gitu. Nah, kalau .apk, Ibu Yanti sama Kur cukup ini aja. Assembly, release. Oke? Kelihatan kan ya gambarnya? Nah, sebenarnya ini opsional ya. Opsional kalau Kur sama Bu Yanti mau, ini opsional sekali lagi, tambahkan di build.gradle dev. Jadi dia, kalian searching aja ya, ada namanya dev. Nah ini dev CPU ya. Nah, ini kalian tinggal tambahkan jadi true kalau mau. Cuman nggak usah juga nggak apa-apa sih, saya juga false sih. Ini saya udah kasih catatan bedanya apa-apa. Tapi menurut saya sih mendingan tetap default aja. Makanya ini saya bilang opsional. Cuma saya kasih catatan. Kayak lagi untuk saat ini kalian nggak usah masukin ini, nggak apa-apa ya. Terus ya udah, ini doang langkahnya. Kalian cukup assembly, release. Ya, pastikan di bagian build.gradle-nya universal APK-nya kita kasih true. Nanti kalian searching aja ya. Universal APK-nya, oh sorry, nggak usah deh. Karena ini terlalu universal ya. Saya udah testing. Jadi mendingan kalian tetap aja false. Ya, tetap aja false. Jadi gini guys, ada beberapa hal yang opsional di mana sebenarnya itu kita nggak perlu. Karena kita cuma mau menjadikan itu APK. Bukan official, misalkan kita mau taruh di Amazon Store, bukannya official banget kita mau taruh di misalkan Play Store gitu. Jadi cukup .apk saja juga tidak apa-apa gitu. Oke, kebayang ya. Ini juga opsional sekali lagi. Jadi kalian cukup execute aja. Execute yang tadi assembly release. Ya. Cuman ini pastikan aja progatnya ini bernilai true ya. Progatnya ini bernilai true. Jadi ini untuk keamanan aja sih. Terus tujuannya apa? Biar ukuran APK-nya juga sedikit lebih kecil. Karena kan kalau di React Native tuh besar ya hasilnya gitu. Nggak seperti native programming Android. Jadi kalian pastikan ininya true. Sekali lagi ini opsional. Jadi intinya apa? Kalian cukup sederhana. Jalanin ini aja. CD, Android, terus .gradle.assembly release. Nah, nantinya ada di mana? Nantinya ada di sini nih hasilnya. Saya stop dulu ya. Saya tunjukin ke project lagi. Nah, kelihatan nggak Kur sama Ibu Yanti? Iya. Nah, nantinya nih biasanya ada di build. Tuh, ya. Android, build, terus output. Nah, APK. Tuh. Nanti kalau memang yang rilis bukan ada di debug nih, tapi APK rilis. Nah, itu yang saya kirimin selama ini Bu Yanti.
kalau ini yang jadi APK The Book ini kan yang selama ini kita jalanin tuh langsung bisa ke HP Kur sama Bu Yanti. Tapi Bu Yanti awal-awal pernah saya kirimin kan rilisnya. Nah, nanti kalau kita yang lakukan ini ya, itu dia ada APK terus ada menciptakan satu folder namanya rilis. Nah, jadinya misalkan app-min-release.apk. Kalau ini kan debug. Nah, itu yang diambil Kur. Yang diambil dan di-copy. Kasih ke siapa gitu, termasuk ke orang marketing. Misalkan. Rilis. Iya, rilis.